malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menuntun kita sampai saat ini. Kita boleh kembali beribadah dalam ibadah perkaryawan Mas di saat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, bahkan beribadah kepadanya. Kita mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Kiranya kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah hati Tuhan yang disenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami untuk terus menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kesempatan beribadah saat ini. Karena itu kami memohon Tuhan menyertai kami dalam ibadah gabungan, perkarya, perkawan, dan persimas. Biarlah kami semua boleh dilayakan oleh Tuhan beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah ini dapat jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Di
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian yang mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun juga datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Apapun juga datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah perkaryawan Mas. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami akan baca. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami dengar, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat kitab suci-Mu agar kami dapat memahami dan semakin hari semakin teguh dalam kami mengiringi akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita. Kepercayaan Abraham diuji.
Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kesetiaan Abraham dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Berkat ketaatan Abraham, inilah tema firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini. Abraham dikenal sebagai bapa seorang beriman. Ya, bagaimana Abraham bisa mendapat julukan seperti itu? Apakah Abraham tidak pernah mengalami jatuh bangun dalam masalah iman? Alkitab menjelaskan bahwa Abraham mengalami banyak masalah pergumulan iman yang begitu berat yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Ya, seperti kita, banyak hal yang dialami. Ya, mari kita memperhatikan dalam kisah Abraham mengenai tentang waktu yang begitu panjang. Ya, Abraham menerima janji yang Tuhan telah berikan kepadanya, sehingga saat janji itu digenapi dengan kelahiran anaknya yang dijanjikan Allah kepadanya, yaitu jarak waktu yang cukup panjang. Ya. Salah satu alasan mengapa Abraham dijulukan bapak orang beriman. Meskipun dalam rentang waktu yang panjang Abraham mengalami jatuh bangun dalam menjalani tugasnya dalam iman percayanya. Ya. Abraham dan istrinya mendapat janji dari Allah. Kalau kita melihat dari pasal 12 ayat 2 ayat 15, itu dikatakan mereka sudah lanjut usia. Ya, mereka berangkat ke Ur juga di usia 75 tahun. Abraham janji akan keturunan pertama kali didengar oleh Abram, atau yang digantikan dengan namanya Abraham. Katakan dalam pasal 12 ayat 4. Ishak lahir di usia Abraham yang ke-100 di dalam ayat yang kelima di pasal 12. Berarti masa penantian Abraham dan istrinya sekitar 25 tahun. Sungguh luar biasa. Untuk banyak hal yang dialami
dengan kekuatan manusia tentu mereka tidak akan pernah mampu. Ya, dengan kekuatan manusia banyak hal yang mereka tidak mampu hadapi. Dalam penantian panjang, ya tentu akhirnya Tuhan Allah menepati janji, karena apa yang Allah sudah janjikan pasti digenapi, ya, dengan mengaruniakan anak kepada mereka. Namun Ishak lahir dan tidak ada masalah lagi, lebih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh Abraham, ya, ujian yang sangat berat yang dialami. Kalau kita melihat perintah yang tidak masuk akal oleh pikiran manusia, ya. Dari Kejadian 22 ayat yang ke-1 dan ke-2, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, kalau kita pikir, ya, itu tidak masuk akal Tuhan memberi, ya, Tuhan juga menyuruh Abraham untuk menyembelih, untuk mempersembahkan dia lagi. Ya, sebuah keputusan yang sangat sulit bagi Abraham. Kok bisa jadi seperti itu? Ya, anak itu adalah anak yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri. Ya, dalam 3 hari perjalanan ujian iman yang sangat berat yang Abraham alami, ya, suatu tindakan yang sangat berat dan tidak manusiawi kalau kita pikirnya. Ya, dari ayat yang ke-9 dan 10, diikatnya Ishak, diletaknya di atas mezbah itu. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sungguh luar biasa, kita tidak mampu untuk menerima, tapi semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Lalu apa yang membuat Abraham mampu untuk mempertahankan iman percayanya kepada Allah yang memimpin, yang memelihara? Abraham tidak tawar, ya, tidak tawar hati dengan Tuhan, taat dan melaksanakan apa yang Tuhan telah perintahkan. Ya, meskipun dia tidak tahu apa yang Tuhan telah perintahkan, ya, sebagaimana Tuhan perintahkan dia pergi ke tempat yang tidak pernah dia tahu, tapi dia pergi karena dia percaya sepenuhnya akan penyertaan Tuhan. Abraham memiliki iman yang sangat murni bahwa Tuhan Allah sanggup membangkitkan Ishak walaupun ia sudah mati, bahwa Tuhan Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang dikatakan surat Roma pasal 4 ayat yang ke-17, ya. Dan juga Ishak sempat bertanya, mana dombanya? Abraham menjawab dengan penuh iman. Ya, kita juga lihat jawaban Abraham, Allah akan menyediakan, ya, ayat yang ke-8. Allah menyediakan jika kita patuh untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menyediakan korban pengganti karena Abraham taat kepada Allah. Dasar dari ketaatan Abraham, kita lihat Allah adalah pemilik Ishak. Dia tahu bahwa ini dari Allah, harus kembali kepada Allah. Dari mustahil, itulah iman Abraham. Abraham hanya mengurus apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, Allah yang memiliki semuanya. Tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Apa yang Allah katakan, Abraham jalankan. Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan manusia dari kematian sekalipun, dan percaya akan janji Allah dalam segala hal. Ya, apapun yang terjadi, dia percaya akan Tuhan mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh pikiran manusia. Nah, sebagai buah dari ketaatan Abraham, ya, janji berkat melimpah dalam ayat yang ke-17, ya. Janji keturunan yang sangat banyak, janji kemenangan bagi keturunannya, janji semua bangsa di bumi akan diberkati melalui
keturunannya dalam ayat ke-18 yang sungguh luar biasa, yaitu janji akan seorang penyelamat atau Mesias dari garis keturunan Ishak. Sungguh luar biasa. Itulah sebagai buah dari ketaatan Abraham untuk mencari tugas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham, ya. Dia tidak tahu tujuan kemana, dan dia taat kepada Allah yang dia percayai, ya. Mengimani bahwa Allah lebih sanggup walaupun apa yang Allah berikan, dan siap mengambil kembali. Itulah bukti bahwa iman percaya kepada Allah yang menolong memeliharanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah yang kita sembah pada saat ini itu Allah yang sama, itu juga akan menolong kita walaupun banyak hal yang kita hadapi yang dengan kekuatan kita tidak mampu untuk menghadapinya, ya. Rasanya ketidakberdayaan kita untuk melewatinya. Ingatlah, yang tidak mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, ya, bagi Allah yang kita sembah, ya. Tuhan mempunyai rencana yang baik, ya. Ada hal yang indah kita miliki di dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita belajar, kala kita tidak berdaya, kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana orang-orang yang sudah menang dalam menjalani hidup mereka, iman mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan selalu memberkati mereka, menolong, memelihara mereka, ya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli atas kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Dia mempunyai jawabannya bagi kita. Dia mempunyai jalannya bagi kita. Dia mempunyai solusinya bagi kita. Tinggal kita jalani apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tak kala kita sadar hidup kita ini adalah milik Tuhan, jalanilah apa yang kita harus alami, terima dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebagaimana Abraham memperoleh kemenangan, kekuatan, dan dijuluki sebagai bapa orang yang beriman karena ketaatannya. Meskipun dia belum melihat, tetapi dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup memberikan yang terbaik baginya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Biarlah kami tetap teguh sebagaimana Abraham telah melewati berbagai banyak tantangan yang dia hadapi. Allah yang sama yang pada saat ini Allah yang kami sembah juga, yang Abraham sembah, yang kami percaya akan menolong kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami agar kami tidak terpuruk oleh keberadaan tipu daya oleh iblis, sehingga kami senantiasa ada kemenangan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami, meneguhkan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan dan kita nyatakan bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
persembahan oleh Pak Inji. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami dapat memberi, menyokong pekerjaan Tuhan, yaitu memberkati tiap tangan anak Tuhan memberi, bahkan yang belum sempat beri, Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur kami dapat memuji nama-Mu, dapat mendengar firman-Mu, dan kami tetap berdoa bagi untuk pengurusan karyawan Mas, yang Tuhan memberkati, menolong mereka untuk menjalani tugas pelayanan mereka. Kami berdoa untuk karyawan Mas dan para sakit, Tuhan teguhkan iman mereka, tetap percaya akan penyertaan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan indah pada waktunya. Tuhan, sampai kami dalam kami menghadapi pekerjaan kami sepanjang sepekan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau telah menyertai kami, menolong kami bisa kami menyembah Kau sehingga dapat selesai dengan baik. Kami akhiri Tuhan ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah ibadah gabungan perkaryawan Mas di saat ini. Disampaikan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.